Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Pagi ini saya mau melanjutkan bacaan buku yang berjudul Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken S.J. Diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka di Jakarta tahun 2018. Saran saya agar teman-teman mendapatkan informasi yang lebih baik dan juga dapat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh atas isi buku ini, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya sendiri. Edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia buku ini bisa didapatkan di toko buku Periplus. Saya masih akan melanjutkan bacaan buku di bab 2 yang berjudul Dari Kota Jayakarta sampai Batavia. Pagi ini saya akan melanjutkan bacaan di bab 2.2 dengan judul Pangeran Jayawikarta Membela Jayakarta. Saya akan mulai membaca di halaman ke-20. Halaman 20. Mengenai perselisihan antara Jayawikarta dan Belanda, suatu sumber Jawa yang dikutip oleh Sir Thomas Stamford Raffles menguraikan, setelah memperoleh sebidang tanah yang diinginkan, orang Belanda membangun sebuah gudang dan membuka kebun sayur. Waktu Pangeran Jayakarta mencari tahu, mereka bilang begitulah cara hidup mereka. Sebab orang Belanda tidak biasa hidup dan makan seperti orang Jawa. Pangeran mengerti alasan itu dan mengizinkan mereka terus bekerja. Akan tetapi, tak lama sesudahnya beberapa bangunan lagi diselesaikan dengan bantuan tenaga yang didatangkan dengan kapal. Lalu mereka menempatkan beberapa meriam. Darah pangeran tersirap dan segera menanyakan alasan mereka. Mereka berdalih bahwa banyak pedagang akan tiba dan karenanya perlu pengamanan barang dagangan mereka terhadap para pencuri. Begitu kubu selesai dibangun, mereka menempatkan meriam di atasnya. Pangeran menanyakan lagi maksud mereka sebenarnya dan hanya dijawab untuk melindungi dari orang jahat. Tak lama berselang, jumlah orang Belanda semakin banyak. Mereka menembakkan meriam dan pelurunya jatuh sampai di depan keraton pangeran. Ia minta keterangan tentang maksud mereka. Mereka menjawab bahwa hanya mencoba jauhnya tembakan meriam supaya dapat membantu apabila pangeran diserang musuh. Tetapi pangeran tidak puas dengan keterangan mereka. Atas penghinaan tersebut, pangeran menuntut denda $2.000 yang segera dibayar. Belum lama berselang, lagi-lagi orang Belanda menembakkan meriam dan pelurunya melintasi keraton pangeran. Pangeran naik pitam dan menuntut denda $4.000. Ia mengancam jika tidak segera dibayar, ia akan melapor kepada Sultan di Mataram yang akan langsung memerintahkan mereka meninggalkan pulau ini. Atas ancaman ini, orang Belanda diam saja, namun membayar denda itu juga yang diterima pangeran dengan senang hati. Akhirnya, orang Belanda menembakkan meriam lagi dan kali ini pelurunya jatuh di dalam keraton. Pangeran menangkap tembakan itu sebagai isyarat penyerangan. Maka menganggap orang Belanda sebagai musuh. Ia segera mengerahkan orang-orangnya untuk menyerang dan menghancurkan mereka saat itu juga. Waktu Belanda melihat banyak orang mengepung mereka, orang Belanda memuntahkan tembakan dari kubu-kubu dan menewaskan banyak pengepung. Pangeran beserta orang-orangnya terpaksa tinggal di luar jarak tembak. Pada bulan Desember tahun 1618, ketegangan memuncak. Tentara Jayawikarta yang mengepung benteng Belanda. Pada waktu itu, benteng mencakup 2 gudang kokoh dari batu, yakni Nassau tahun 1610 dan Mauritius tahun 1617. Pada halaman 21, terdapat sebuah gambar yang di bawahnya ada caption. Mari kita baca captionnya. Jan Pieter Zoon Koen, mudah-mudahan bacanya benar, 1587 sampai dengan 1629. Akuntan dan politikus lihai yang tak kenal lelah sampai musuh-musuhnya dihabisi satu demi satu. Pada tahun 1618, Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Ia sudah lama berencana untuk menghancurkan Jayakarta dan mendirikan sebuah kota Belanda yang aman untuk menyimpan barang, rempah-rempah, uang, dan melindungi orang VOC. Semboyannya,
Jangan hilang harapan. Disparate Need. Armada Inggris yang terdiri dari 15 kapal tiba di bawah pimpinan Sir Thomas Dale. Usai pertempuran di Laut Jawa, Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal Belanda yang baru saja diangkat, 1618, menyingkir ke Kepulauan Maluku untuk menghimpun dukungan. Dia seorang akuntan lihai dan politikus cerdas yang berpandangan jauh ke depan. Ia berlaku kejam untuk memaksa pihak lawan tunduk pada kemauannya. Dan yang terpikir dalam benaknya hanyalah keuntungan kongsi dagangnya. Sementara itu, Komandan Benteng Belanda, Pieter van den Broek, ditangkap waktu berunding. Karena Jayawikarta merasa ditipu oleh pihak Belanda. Rupanya, orang Belanda sudah bersedia menyerahkan benteng kepada Inggris. Namun, pada bulan Februari 1619, Arya Ranamanggala dari Banten mengirimkan tentaranya untuk memecat dan menangkap Pangeran Jayawikarta. Sebab ia dianggap membina hubungan yang terlalu erat dengan Inggris tanpa meminta persetujuan atasannya. Pertikaian antara Banten dengan Jayakarta dan ketegangan antara Banten dengan Inggris memperkuat posisi Belanda. Pangeran Jayawikarta ditahan di Tanara dan kemudian meninggal di Kampung Katengahan, Banten. Tentu saja, orang Belanda merasa lega dan berusaha mengeratkan hubungan. Sementara dengan Banten, garnisun benteng yang terdiri dari orang Belanda dan tentara sewaan Jepang, Jerman, Perancis, Skotlandia, Denmark, dan Belgia merayakan perubahan situasi dengan pesta meriah. Mereka menamai benteng mereka Batavia, tanggal 12 Maret 1619, sebagai kenangan akan suku bangsa Batavier, nenek moyang bangsa Belanda. Sejak saat itu, Jayakarta disebut Batavia selama 300 tahun lebih. Seyogianya diingat bahwa pada awalnya Batavia diurus oleh Koen, seorang akuntan, sehingga duit didewakan dalam kota ini sampai kini. Pada tanggal 30 Mei 1619, Koen dengan kurang lebih 1.000 orang menyerang kota Jayakarta. Tentara Banten hampir tidak memberikan perlawanan karena bagi mereka Jayakarta tidak terlalu penting. Semua penduduk mengungsi ke Banten. Albrecht Schmidtlack, seorang tentara VOC kelahiran Stuttgart, Jerman, memberitahu bahwa Koen membawa banyak orang dari Maluku supaya dengan cepat dapat merebut kota Jayakarta, walaupun pihak Banten menginginkan perundingan demi damai. Tetapi Koen sudah bertekad mendirikan pos yang aman dan bebas di Nusantara sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Orang Banten yang menduduki Jayakarta ternyata tidak siap membelanya dan dengan mudah melepaskannya. Penduduk Jayakarta terpaksa mengikuti mereka karena 3 bulan sebelumnya pimpinan mereka dipecat oleh Ranamanggala. Koen bertindak cepat. Hampir tiada pertempuran dan sedikit jumlah orang yang gugur. Kota Jayakarta habis, tembok diruntuhkan, dan kubu-kubu di sekitarnya dirusak pula. Setelah peristiwa ini, daerah sekitar Batavia kosong akan orang. Sangat menarik cerita pertentangan antara Pangeran Jayawikarta dan J.P. Koen menurut serat Baron Sakender. Koen disebut Murjangkung. Ia dianggap sebagai anak putri Tanuraga dari Pajajaran dan Baron Sukmul, saudara Baron Sakender. Putri Tanuraga tidak dapat dikawini Raja Mataram, Sultan Cirebon maupun Pangeran Jayawikarta karena gadis itu terlalu kuat. Hanya Sukmul yang dapat mengalahkan api. Ini saya nggak baca ya. Tanuraga. Sebab, seperti Sakender, ia dikandung ibu mereka berkat sebuah biji mangga dari petapa Mintuna di Gunung Rasamulja. Api dari merupakan lambang kedaulatan. Karena Putri Tanuraga merupakan keturunan Ratu Kidul, maka Murjangkung, anaknya, berhak berkuasa di wilayah Parahyangan, tanah air ibunya. Itu adalah akhir dari bab 2. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan buku pagi hari ini yang berjudul Sejarah Jakarta,
dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari isi buku ini, saya sarankan teman-teman untuk mendapatkan bukunya langsung di toko buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono, see you next time. Bye!